Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wode Sylvia Nangsari with study number 1M2211084. So, in this video, I will present about translation work from article Hajj and Umrah. So, let's watch the video. Pertama itu pada kalimat yang bisa dilihat public interest in depositing money in the bank as a initial deposit continues to increase. Dimana terjemahan secara word to wordnya itu public minat dalam menyetorkan uang di bank sebagai awal setoran terus meningkat. Kemudian diterjemahkan juga menjadi minat publik dalam menyetorkan uang di bank sebagai setoran awal terus meningkat. Kemudian saya menggunakan teknik transposition yang dimana awal setoran menjadi setoran awal, dan teknik equivalence yang tadinya menyetorkan uang menjadi menabung uang, dan minat publik menjadi minat masyarakat, sehingga terjemahan pada akhirnya itu menjadi minat masyarakat untuk menabung uang di bank sebagai setoran awal terus meningkat. Contoh kedua atau kalimat kedua itu, they come from all over the regions, even all over the world. Terjemahan secara word to wordnya itu, mereka datang dari semua atas wilayah, bahkan semua atas seluruh dunia. Dan terjemahan literalnya itu, mereka datang dari seluruh wilayah, bahkan dari seluruh dunia. Di sini saya menggunakan beberapa teknik translation. Yang pertama itu ada equivalence yang tadinya mereka seubah menjadi orang-orang, dan modulasi seluruh wilayah menjadi berbagai daerah, dan amplifikasi dari semua atas menjadi penjuru dunia. Dan dimana kalimat akhirnya itu menjadi orang-orang datang dari berbagai daerah, bahkan dari seluruh penjuru dunia. Contoh yang ketiga itu ada Hajj and Umrah are tips based on religious motives and reason. Terjemahan secara word to wordnya itu, haji dan umrah adalah perjalanan berdasarkan pada agama, motif-motif, dan alasan. Dan terjemahan secara literalnya itu, haji dan umrah adalah perjalanan yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Di sini juga menggunakan beberapa jenis translation word. Yang pertama itu ada transposisi, yang dimana itu ada perjalanan yang didasarkan pada alasan dan tujuan menjadi perjalanan yang dilakukan dengan tujuan dan niat. Kemudian ada equivalent yang tadinya didasarkan menjadi dilakukan, sehingga terjemahan akhirnya itu menjadi haji dan umroh adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan dan niat untuk beribadah. Kalimat selanjutnya itu ada the term waiting list echoes everywhere. Dimana terjemahan word to wordnya itu, ini istilah menunggu daftar bergema di mana-mana. Dan terjemahan literalnya itu istilah daftar menunggu bergema di mana-mana. Kemudian di sini saya menggunakan teknik borrowing, yang tadinya daftar menunggu saya tetapkan menjadi waiting list karena terbiasa digunakan oleh penutur atau pendengar. Dan equivalence yang tadinya bergema menjadi terdengar, sehingga kalimat akhirnya itu, terjemahan akhirnya itu menjadi istilah waiting list terdengar di mana-mana. Selanjutnya itu pada kalimat pilgrimage has been an important part of the history of religion for country. Terjemahan secara word to wordnya itu, ziarah telah menjadi sebuah penting bagian dari sejarah agama untuk berabad-abad. Dan literal translationnya itu, ziarah telah menjadi sebuah bagian penting dari sejarah agama selama berabad-abad. Di sini saya menggunakan teknik equivalence yang tadinya privilege, saya ubah menjadi ziarah, dan amplification dari agama menjadi keagamaan,
Sehingga terjemahan akhirnya itu menjadi ziarah telah menjadi sebuah bagian penting dari sejarah keagamaan selama berabad-abad. Selanjutnya itu, pilgrimage is not a vacation. Yang terjemahan Wordsworth-nya itu, ziarah adalah bukan sebuah liburan. Nah, terjemahan secara literalnya itu, ziarah bukan sebuah liburan. Di sini saya menggunakan beberapa teknik translation. Yang pertama itu ada equivalence, yang tadinya bukan saya ubah menjadi bukanlah, dan sebuah menjadi untuk, serta liburan menjadi berlibur. Sehingga terjemahannya itu menjadi ziarah bukanlah kegiatan untuk berlibur. Selanjutnya itu, these pancakes are promoted in various ways in media. Dimana Wordsworth-nya itu, ini paket adalah dipromosikan di berbagai cara dan media. Dan diterjemahkan menjadi paket-paket ini dipromosikan dengan berbagai cara dan media. Di sini juga saya menggunakan beberapa translation word. Yang pertama itu ada amplifikasi, yang tadinya berbagai cara menjadi melalui berbagai cara, dan transposisi, yang dimana cara dan media berubah menjadi berbagai media. Selanjutnya itu pada kalimat an agent can take a profit margin of around 3 million to 5 million per person. Dimana terjemahan secara Wordsworth-nya itu, seorang agen bisa dapat keuntungan mungkin sekitar 3 juta hingga 5 juta per orang. Literalnya itu, seorang agen dapat mengambil margin keuntungan sekitar 3 juta hingga 5 juta per orang. Dimana pada terjemahan akhirnya itu saya menggunakan teknik transposisi, dimana mengambil keuntungan atau can take a profit margin, saya ubah menjadi dapat mengambil keuntungan, dan amplifikasi, yang dimana saya menambahkan 3 juta dan hingga 5 juta itu kata rupiah. Sehingga terjemahan akhirnya itu menjadi seorang agen dapat mengambil keuntungan sekitar 3 juta hingga 5 juta rupiah per orang. Selanjutnya itu ada as mentioned above, ritual is a form of religious behavior. Terjemahan secara Wordsworth-nya itu seperti disebutkan di atas, ritual adalah sebuah bentuk dari keagamaan perilaku. Dimana terjemahan literalnya itu seperti disebutkan di atas, ritual adalah sebuah bentuk dari perilaku keagamaan. Di sini juga saya menggunakan beberapa teknik terjemahan. Yang pertama itu ada amplifikasi, di mana seperti disebutkan di atas, ubah menjadi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian ada borrowing, ritual tetap menjadi ritual, dan amplifikasi, sebuah menjadi salah satu. Di mana terjemahan akhirnya itu menjadi sebagaimana disebutkan sebelumnya, ritual adalah salah satu bentuk perilaku keagamaan. Dan contoh kalimat yang terakhir itu, people who have faith or believe in God will act in certain way. Dimana terjemahan Wordsworth-nya itu, orang siapa yang memiliki iman atau percaya kepada Tuhan bertindak akan dengan tertentu cara. Dan terjemahan literalnya itu, orang-orang yang memiliki iman atau percaya kepada Tuhan akan bertindak dengan cara tertentu. Di sini juga saya menggunakan beberapa teknik terjemahan. Yang pertama itu ada equivalence, yang tadinya memiliki iman seubah menjadi beriman, dan amplifikasi dengan cara menjadi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga terjemahan akhirnya itu menjadi orang-orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tentang translation work dari sebuah artikel Haji and Umroh.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.